Terima kasih, pemirsa Anda masih bersama kami dan Misaku dan kita akan lanjutkan lagi untuk menyimak pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nur Asyah yang akan dijawab oleh Profesor Daud Rashid. Tafadhol, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, saya mau nanyakan bacaan apa yang kita bacakan sebagai orang tua yang broken home biar supaya anak taat beribadah, selalu bertauhid kepada Allah. Itu saja Pak Ustadz. Masya Allah, ini pertanyaan menarik sekali Prof. Jadi anak yang broken home ini bacaan apa sehingga dia bisa mempertahankan ketauhidan? Karena memang kalau broken home apalagi anak dari kecil bisa mendistorsi cara berpikirnya, Profesor. Ya, ada sih doa yang biasa dibaca oleh ustadz-ustadz kita ya. Allahumma barik li fi awladi wa la tadurrahum wa waffiqhum ala ta'atika warzuqni birrahum. Agak panjang Bu ya. Itu di dalam surat apa ya Pak Ustadz? Hah? Dalam surat apa? Itu doa biasa yang dibaca oleh para ulama. Ya. Allahumma barik li fi awladi wa la tadurrahum wa waffiqhum ala ta'atika warzuqni birrahum. Artinya, ya Allah berikanlah barakah kepadaku dalam hal anak-anakku. Kemudian wala tadurrahum, jangan engkau timpakan kepada mereka kemudaratan. Dan berikan petunjuk kepada mereka agar taat kepadamu dan berbuat baik kepadaku. Masya Allah ya. Kepada Allah taat, kepada orang tua berbakti. Nah, ini saya pikir memang doa yang dibuat oleh para ulama kita, tapi maknanya cukup bagus, ya. Tapi dalam bahasa kita pun boleh saja Bu. Allahumma rzuqni waladan salihan. Ya Allah berikanlah kepadaku rezeki anak yang soleh. Tidak usah pun terlalu terikat terpaku dengan doa tertentu. Ya sebagai ibu permintaan orang tua kepada anak itu subhanallah luar biasa Pak. Cuma kadang-kadang kita ini keceplosan. Betul enggak Bu? Lagi anak kita itu bandel, memang kamu anak bandel. Diaminkan malaikat, betul-betul bandel. Hati-hati. Jadi anak itu walaupun artinya ya kenakalan anak-anak kan memberantakin rumah apa segala macam itu ya, membuang-buang ini. Anak soleh. Anak soleh dalam hatinya. Tapi yang keluar dari mulutnya apa? Anak soleh, tidak boleh begitu nak. Itu jadi doa. Tapi coba kalau ibu marah. Memang anak bandel kamu ini. Iaminkan malaikat. Kedepannya jadi bandel itu anak. Didoain aja anak yang baik-baik belum tentu jadi baik. Apalagi diomelin, dicerca, dilaknat pula lagi. Astagfirullah. Jadi ibu-ibu ini jangan emosian. Nah gitu ya. Kalau bapak-bapak emosian masih mungkin ya. Nah, tapi ibu-ibu jangan jadi emosian. Ibu-ibu itu ya memang sabar. Nah, makanya anak itu perlu banyak supaya terlatih gitu. Nah Ustadz Muta'ali kalau kita kembangkan dari apa yang disampaikan Ibu tadi bahwa setiap manusia pasti mengalami masalah demi masalah. Dan ini adalah bisa kita katakan semacam ujian ketauhidan bagi kita. Nah Ustadz Muta'ali bagaimanakah menjaga konsistensi tentang ketauhidan? Bahwa semua ini dari Allah. Kadang-kadang masalah ini justru menjauhkan kita dari Allah begitu. Ya udahlah nggak perlu Tuhan begini, bahkan nanti di akhir zaman Dajjal pun mengaku Tuhan. Nah ini kan otak kita ini sepertinya dimain-mainkan begitu. Padahal memang tujuan yang terakhir adalah ketauhidan yang murni. Ustadz Muta'ali. Baik, pertanyaan bagus Mas Agung ya. Jadi la ilaha illallah itu maknanya banyak, bukan hanya yang disembah hanya Allah, yang yang kita ibadahi hanya Allah. Tapi yang tempat kita bergantung, tempat memberikan rizki, membuat kita menjadi nyaman, maka Allah lah satu-satunya, begitu ya. Makanya sahabat bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang membuat aku bisa tenang, nggak akan nanya lagi deh. Nabi jawabannya dua, qul amantu billah tsumma istaqim. Iman dan istiqomah. Itu iman dan istiqomah bukan perkara mudah itu perkara sulit. Ada
seorang ulama, beliau meringkas ketauhidan itu jadi 5. Pertama, kita meyakini bahwa kita ini minallah. Kita ini berasal dari Allah. Barat dengan Islam sama. Bahwa kita dari Tuhan, kita dari Allah. Kan begitu ya. Nah, kalau dengan peradaban Cina kita lain. Kalau mereka mengatakan dari reinkarnasi kan. Kalau kita dari Allah. Yang kedua, bahwa kita ini adalah fillah. Kalau kita sudah berasal dari Allah, kemudian kita hidup di dunia fillah, maka kita beraktivitas fillah sesuai dengan ketentuan Allah. Ada rambu-rambunya. Nah, ini ada Pak polisi ini, kita lewat lampu merah aja kan titit. Atau enggak jepret tuh ya, nanti bayar pajak tinggian dikit. Kenapa? Kalau aturan semua ditabrak, akan terjadi apa? Ketidakstabilan. Sama, Allah menciptakan semesta itu enggak cek kosong. Ada buku manualnya, namanya apa? Al-Quran. Bahkan kurikulum semesta itu cuma satu. Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah Maha Penyayang. Nah, tadi Ibu bertanya, bagaimana sikap orang tua? Apa kata Nabi? Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah engkau seperti akhlak Allah. Allah itu penyayang. Walaupun hambanya, waduh buruk akhlaknya, zalim dan lain sebagainya, Allah nggak bosan ngasih tobat, Allah nggak bosan ngasih santunan. Subhanallah. Yang ketiga, karena kita mesti bekerja beraktivitas fillah sesuai ketentuan Allah, jangan khawatir kalau kita mohon maaf menggunakan hukum Allah. Kemudian kita Islami, jangan khawatir nggak dapat rezeki. Kenapa? Lillah. Karena semesta ini, kerajaan langit dan bumi milik siapa? Milik Allah. Kenapa tauhid? Itu nama lainnya akidah. Akidah itu apa artinya? Ikatan, aqada ya'qudu, akdan, akad. Istri kita, bapak ya, istri kita dulu orang lain bukan? Ibu, suami ibu dulu orang lain bukan? Orang lain. Harta bapak-bapak dulu boleh nggak dipakai sama ibunya? Nggak boleh, kenapa? Orang lain. Setelah ada akad ikatan jadi milik siapa? Jadi milik istri juga. Bahkan kata istri, harta istri, harta istri. Harta suami, harta istri. Enak betul. Kenapa? Ada akad. Apalagi kita membangun akad dengan Allah. Punyanya Allah. Punyanya Allah apa? Lillahi mulkus samawati wal ard. Kerajaan langit dan bumi. Jangan khawatir kalau kita teguh beriman. Istiqomah, jangan khawatir kehilangan rizki. Lillah. Yang ketiga. Yang keempat apa? Ma'allah. Beraktivitaslah, bekerjalah, berkehidupanlah ma'allah. Sertakan Allah dalam kehidupan. Walaupun mohon maaf pimpinan nggak lihat, bos nggak lihat. Jangan berdasarkan CCTV kerja. Allah Maha Basir. Karena itu Imam Ghazali beliau menyatakan orang berbuat maksiat bukan perkara sepele. Ada masalah dengan akidahnya. Berarti dia tidak meyakini Allah itu apa? Basir, Maha melihat. Kalau kita menggunjing orang lain, mungkin orang yang kita gunjing nggak ngedenger. Allah itu sami', Allah itu Maha mendengar. Yang kelima langsung. Yang kelima, minallah, ilallah. Kita semua akan kembali kepada Allah, akan diminta apa? Pertanggungjawabannya. Demikian Mas Agung. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih guru-guru yang kita cintai yang telah memberikan kembali pemahaman kita, barangkali menjadi koreksi bagi kita. Jangan-jangan selama ini kita salah dalam memaknai ketauhidan. Insya Allah nanti di akhir nanti kita akan berdoa bersama, kita aminkan mudah-mudahan Allah akan memberikan kekuatan dalam diri kita untuk menghadapi segala ujian yang pada hakikatnya itu adalah ujian untuk mengetahui kualitas ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Nusaku untuk hari ini, dan juga jangan lewatkan Anda juga bisa menyaksikan acara Damai Nusaku yang disiarkan dari pukul 13 waktu Indonesia Barat di hari Senin dan Selasa. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Nusaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
Allahumma rzuqna imanan daima wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a. Allahumma rzuqna min muqimis salat wa min dhurriyyati. Rabbi ja'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.